Shalom, salam jumpa dalam bedah Alkitab, menguak kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan itu kebenaran yang memerdekakan. Oh, firman Tuhan Itu kebenaran yang memerdekakan. Kita berada dalam seri pencobaan di padang gurun. Jati diri. Apa sebetulnya jati diri itu? Mengapa manusia sering mengalami masalah dengan jati diri? Mengapa jati diri itu harus dicari? Apakah ketika lahir manusia tidak memiliki jati diri? Episode ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mari kita mulai seri pencobaan di padang gurun. Episode 5, Sumber Jati Diri. Dalam pembahasan yang lalu, kita telah berbicara tentang jati diri. Kali ini kita akan melihat lebih dalam kenyataan dari jati diri. Apa sejatinya jati diri itu? Dari mana kita memperoleh jati diri? Jati diri adalah topik yang kerap kali muncul dikala kita berbicara tentang pertumbuhan anak. Di kalangan remaja, masalah yang sering muncul adalah krisis jati diri. Keraguan akan jati diri menimbulkan berbagai persoalan dalam perkembangan mental. Pencarian jati diri yang tidak kunjung selesai menghambat seseorang mengenali dan menggapai tujuan hidupnya. Tanpa jati diri yang jelas, hidup seseorang bagaikan kapal yang terombang-ambing di tengah lautan. Bagaimana dengan orang dewasa? Apakah orang dewasa tidak lagi mengalami masalah jati diri? Belum tentu juga. Tak jarang orang dewasa pun kehilangan arah di tengah jalan. Berbagai persoalan hidup atau kesenangan hidup bagaikan kabut yang bisa mengaburkan pandangan kita. Pemahaman akan diri sendiri pun bisa buyar karena kekalutan yang terjadi. Konsep jati diri. Jati diri merujuk pada kesadaran seseorang akan siapakah aku dan apakah aku. Siapakah aku mengacu pada fungsi dan status. Apakah aku mengacu pada hakikat keberadaan diri kita. Menurut seorang psikolog humanis bernama Carl Rogers, jati diri memiliki 3 komponen, yaitu ideal self, yaitu gambaran diri ideal yang diharapkan oleh seseorang. Lalu self-image, persepsi seseorang akan kenyataan dirinya saat ini. Dan self-esteem, pandangan seseorang akan nilai dirinya. Ideal self merupakan impian yang ingin digapai. Ini membentuk harapan dan motivasi untuk mengembangkan diri. Self-image adalah pemahaman seseorang akan keadaan dirinya. Persepsi ini bisa sesuai kenyataan, namun juga bisa tidak sesuai. Seringkali memahami diri sendiri dengan jujur itu ternyata sulit dilakukan. Banyak hal yang bisa mengaburkan pandangan kita. Self-image berpengaruh pada self-esteem atau nilai diri. Orang yang memiliki self-esteem rendah cenderung untuk minder atau rendah diri. Sebaliknya, ketika seseorang menilai dirinya terlalu tinggi, dia cenderung menjadi sombong. Seorang pakar lain yang bernama M. Lewis menyatakan bahwa proses pembentukan jati diri terdiri dari 2 aspek, yaitu eksistensial dan kategorial. Perkembangan jati diri secara eksistensial adalah kesadaran seseorang bahwa dirinya ada sebagai entitas yang terpisah dari entitas lain. Menurut Lewis, perkembangan eksistensial dimulai sejak bayi berusia 2 sampai 3 bulan.
Perkembangan ini adalah hasil dari interaksi anak dengan lingkungannya. Pada tahap ini, anak menyadari bahwa di sekitarnya ada berbagai objek dengan berbagai sifat yang bisa dia rasakan dengan panca inderanya. Ada bantal yang empuk, ada mobil-mobilan yang bisa meluncur ketika didorong, ada ibu yang bisa merespon senyumnya dengan senyum yang manis juga. Perkembangan jati diri secara kategorial dimulai ketika seorang anak mulai menyadari bahwa dirinya ternyata juga merupakan sebuah objek di dunia ini. Seperti orang lain memiliki sifat yang dia rasakan, dia juga memiliki sifat yang dapat dirasakan oleh orang lain. Pada tahap ini, anak mulai menyadari berbagai sifat atau keadaan dirinya seperti jenis kelamin, usia, makanan kesukaan, dan lain-lain. Kesadaran ini tentunya juga berdasarkan masukan dari orang-orang di sekitarnya. Ketika ayah berkata, "Kamu cantik sekali," sang anak memiliki persepsi bahwa dirinya cantik. Ketika ibu berkata, "Rambutmu bagus sekali," sang anak merasa rambutnya sangat indah. Dengan berbagai informasi itu, anak mulai melabeli dirinya. Seiring bertambahnya usia, label yang dikenakan pun makin banyak. Semua itu membentuk jati diri. Berdasarkan beberapa pemahaman tadi, ternyata jati diri itu bukan sesuatu yang timbul dari diri sendiri. Seorang manusia sejak usia dini belajar menemukan jati diri lewat interaksi dengan lingkungan. Mengapa demikian? Mengapa jati diri perlu dicari? Mengapa tidak dari semula tiap bayi yang lahir memiliki jati diri yang jelas? Jati diri yang diberikan. Untuk memahami alasan pencarian jati diri, mari kita menelisik awal mula manusia. Kita kembali ke saat manusia diciptakan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau kita melihat dua ayat ini, jelas sekali bahwa sejak semula memang manusia tidak secara otomatis memiliki jati diri dari dalam dirinya sendiri. Jati diri manusia pada mulanya adalah pemberian dari Allah sendiri, Sang Pencipta manusia. Jati diri yang diberikan oleh Allah adalah anugerah yang tak terhingga. Jati diri manusia adalah gambar Allah. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata selem yang maknanya adalah bayangan, seperti bayangan di cermin. Bayangan mencerminkan rupa objek yang sesungguhnya. Demikianlah manusia diciptakan sebagai representasi Allah di dunia. Allah itu kudus, maka manusia pun kudus. Allah itu mulia, maka manusia pun mulia. Allah itu baik, maka manusia pun baik. Sumber jati diri manusia yang sebenarnya adalah Allah sendiri, bukan yang lain. Jati diri sebetulnya tidak perlu dicari kemana-mana. Kalau memang jati diri manusia sejak semula berasal dari Allah, maka kenyataan bahwa manusia perlu mencari jati diri adalah tanda bahwa manusia telah kehilangan jati diri yang dari Allah itu. Kita akan mendalami lebih lanjut hal ini dalam episode berikutnya. Nantikan episode berikutnya. Kita akan menyelami lebih dalam persoalan jati diri ini dalam seri pencobaan di padang gurun. Episode 6
memilih jati diri. Firman Tuhan itu kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Oh, firman Tuhan Itu kebenaran yang memerdekakan.